Baik, mungkin awal ini kita pengen tahu dulu dok. Penyakit atau problem batu saluran kemih itu sebenarnya seperti apa sih dokter? Betul. Jadi batu saluran kemih itu adalah merupakan material solid gitu ya, berbentuk keras, ya, berbentuk seperti batu biasanya yang terjadi di traktus urinarius atau di saluran kemih. Oke. Itu sederhananya memang seperti itu aja. Jadi saluran kemih itu dari ginjal produksinya sampai ke bawah sampai ke dibuang lewat saluran urin. Oke, baik. Itu bisa cowok, laki-laki aja, atau bisa laki-laki dan perempuan? Bisa, semua orang bisa terkena, laki-laki perempuan. Tapi secara epidemiologis, ya, itu secara data dikatakan laki-laki itu lebih sering. Laki-laki, makanya hari itu hostnya itu laki-laki. Kenapa ada batu ginjalnya juga Pak ya kayaknya? Nanti kita cek ya. Kenapa lebih resikonya ke laki-laki? Laki-laki. Mungkin kalau itu sih data dari epidemiologis saja, tapi ya ada beberapa teori, salah satunya ya laki-laki lebih banyak bekerja working gitu ya dibandingkan perempuan. Terus jumlah asupan cairan juga berpengaruh, kemudian dari genetis juga. Oke, halo MC People, Tang Citizen, Yes, sahabat Skandi, WK, sahabat WK, terutama yang cowok-cowok. Periksa. Hati-hati nih, ini yang periksa ya. Nah, kan ini udah ada penanya aja ya, udah banyak. Oke, waduh, ini dari Rafika Rahmasati nih. Saya mau tanya, infeksi saluran kemih sama batu kandung kemih sama atau berbeda? Nah, saya bekerja sebagai resepsionis nih, yang harus berdiri kurang lebih selama 9 jam setiap harinya. Dan saya sering menahan buang air kecil, dan akhir-akhir ini kalau buang air kecil terasa sakit. Apa itu karena infeksi saluran kemih? Ya. Jadi Gimana ya dok? mungkin ini penanyanya ibu ya, Bu, ya? Iya, ini Wanita ya. Iya, Jadi perempuan. kalau misalnya perempuan itu memang lebih sering terkena infeksi. Infeksi saluran kemih karena saluran uretranya, saluran kencing dari kandung kemih ke bawah itu lebih pendek. Jadi wanita itu memang lebih rentan terkena infeksi saluran kemih. Dan infeksi saluran kemih dan batu saluran kemih itu tentu berbeda. berbeda ya. Kalau batu saluran kemih memang ada batunya, nah, kita bisa pegang seperti batu biasa gitu ya, keras. Kalau infeksi ya tidak ada batunya, biasanya hanya kalau di dalam itu dia membesar, buka, kemerahan gitu. Kalau kita lihat dalamnya Radang gitu ya? radang Radang seperti gitu ya? ya. Jadi yang dirasa dari aja, jadi dari aja ya. Gitu. Kemudian berdiri 9 Selama jam jam setiap harinya ya. buat. Nggak ada istirahat ini apa? Ya, kalau memang sering menahan air kencing, itu kan ada air kencingnya berarti stagnan ya, tidak mengalir gitu ya. Jadi bertahap itu bisa memang risiko untuk bakteri berkembang di situ. Jadi memang yang bagusnya kita buang air kecil secara rutin gitu. Karena begitu kita buang air kecil itu juga mekanisme pertahanan kita untuk membuang bakteri yang ada di dalam. Itu kan sinyal sebetulnya ya, Iya. bahwa tubuh ini harus mengeluarkan sesuatu gitu loh. Jadi kalau emang udah terasa mau buang air kecil, Bisa ya. mendingan izin aja ya. 9 jam. Kalau nggak ada yang izinin, lapor saya. Masa 9 jam kalau boleh pipis? Ya kan? Ya kali. Apa jangan mungkin gak enak kali ya sama bosnya atau apa? Janganlah. Lebih kasihan sama diri sendiri mendingan ya. Benar banget, iya. Gitu. Terus apa lagi nih pertanyaannya? Oh berarti tadi udah terjawab ya, Dok ya. Berarti saluran apa infeksi berbeda dengan Beda dengan batu ginjal. Nah, itu batunya bisa dijadiin cincin gitu. kita jadikan souvenir nanti. Oke dokter, ini ada penanya berikutnya nih dari @dapur Fani. Waduh dok, apa penyebab timbulnya batu di kandung kemih dan bagaimana pencegahan agar tidak terbentuk batu di kandung kemih? Makanan atau minuman apa yang perlu dihindari serta penyakit ini apakah berhubungan dengan bakteri? Bakteri apa? Ini kalau ulangan sebutkan dan jelaskan. Bobotnya 10. Waduh. Ada poinnya ABCD di Iya. bawah. Waduh, dokter udah ujian lagi nih soal. Oke, silakan dok. Kita coba jawab satu-satu ya. Oke, Jadi, satu-satu. Oke. penyebab timbulnya, jadi penyebabnya itu kalau secara teori itu ada namanya supersaturasi urin. Supersaturasi urin itu jadi penyebab utama dari batu itu kan adalah kalsium oksalat. Jadi kalau supersaturasi itu berarti kandungan kalsium oksalat di dalam urin lebih tinggi dari kelarutannya, lebih tinggi dari solubilitasnya. Karena kalau dia masih di bawah kelarutannya,
ya dia larut bersama urin, jadi dia keluar. Tapi kalau dia super saturasi, dia lebih banyak dari kelarutannya, akhirnya dia terkumpul agregasi. Pertama nukleasi dulu, jadi ada titik pusatnya, kemudian dia agregasi mengendap. Itu awalnya terbentuk batu. Kemudian Bagaimana pencegahannya ya? Ya pencegahan itu sebetulnya ya dari pola hidup yang pertama ya. Pola hidup. Ya, Minum yang makan. pola hidup yang sehat ya. Jadi kalau secara penelitian kalau kita minum kurang dari 1.200 cc per 24 jam itu bisa risiko terbentuk batu gitu ya. Jadi 1.200 cc per 24 jam. Hari ini sudah minum 500 cc kopi. Oh iya. Itu Bagus. Pagi tiap pagi minum kopi ya. itu nanti kental tuh bubuk kopinya tuh. ya, jadi kalau bisa ya memang kita kira-kira hari ini kita minum berapa. Bahkan ada teman saya yang dia punya botol sendiri gitu, jadi dia ada ukurannya Tok ya. hari ini saya minum berapa gitu. Ya, salah satunya dari jumlah minum karena itu memang berhubungan. Kemudian salah satu, jadi faktor pembentukan batu itu ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik dari kitanya sendiri, misalnya tadi usia di atas 20 sampai 50 tahun. Kemudian dari asupan makanan. Kemudian kalau ekstrinsik dari geografis. Misalnya kita berada di daerah Katulistiwa, itu salah satu yang daerah tinggi terjadinya batu, Sombel ya. Kadang-kadang daerah-daerah pantai itu tinggi terjadi batu. Wah, itu ya untuk anak pantai banget. Makanya minum ya. Iya. Minimal 1-2 liter lah ya. Kemudian kalau makanan itu banyak ya, karena pertanyaannya banyak. Iya, Tadi apa? Kalau makanan daging Iya. ini protein hewani dan tinggi vitamin C itu sebetulnya salah satu risiko terbentuk batu. Wah, tinggi vitamin C bisa salah satu resiko Untuk Untuk terjadinya batu. terjadi batu. Waduh, ini sekarang ini orang-orang yang Lebih banyak minum vitamin C ya. vitamin C yang ibadah tablet atau dari buah-buahan? Ya secara total. Secara total ya. Jadi Jadi harus seimbang asam ya. asid ya. Kalau Jadi makanan memang tadi- kita jangan berlebihan juga. Tapi ya tetap sih kita perlu vitamin. Betul. Dalam masa seperti ini ya. tetap gitu. Makanannya aja yang Iya. perhatikan ya. Makanan tadi hewani ya. Iya, protein hewani Daging itu merah bisa gitu ya? menyebabkan- Betul, daging merah itu menyebabkan tingkat oksaluria. Jadi oksalat di dalam air kencing juga meningkat. Gitu. Jadi jadinya batu. Gitu. Kemudian salah satu penyebabnya berhubungan dengan bakteri, ya bisa. Jadi kalau kita sering kena infeksi saluran kencing, ada namanya batu struvit atau MAP atau magnesium amonium fosfat. Itu adalah batu dari infeksi. Oke. Wow. Kayak ujian bener ya. Terjawab ya. Itu jawabannya boleh dikumpulkan sebelah sana. Oh iya iya. Yang selesai tidak selesai dikumpulkan ya. Ada batu kecubung gitu ya, macan gitu nggak ada ya. Jadi tadi ya pola hidup, minum, diperhatikan, makanan bisa 1.200 ml per 24 jam. Kurang. yang kurang Kalau Jangan bisa kurang. targetnya 2.000. Oh, 2 liter tak? 2 liter. Minum 2 liter sebaiknya. Ya misalkan pagi minum 12, siang 12 gitu aja ya sesudah sebelum dan sesudah makan gitu. Air putih dong atau Air putih. Air putih. Oh, berarti kalau teh dengan kopi nggak kehitung ya dok ya? Kalau air kelapa Sebenarnya gimana? kalau teh kopi ya kan ada airnya juga gitu. Oh, oke. Betul ya. Tapi kopi bikin yang sering kencing kan. Oh, iya. Oh, udah ada pertanyaan lagi tuh. Waduh. Oke, Ya. white guys. Hai guys. Hai guys. Gejala seperti apa yang sering dialami orang yang terdeteksi adanya batu kandung kemih? Nyeri kali ya. Jadi batu saluran kemih itu biasanya gejalanya ada memang bergejala atau kadang-kadang insidentil. Insidentil jadi begitu lagi USG atau lagi apa namanya kalau check up ya medical check up kelihatan ada batu gitu. Tapi kalau gejala itu biasanya nyeri pinggang. Nyerinya di pinggang dan menyebar sampai ke lipat paha. Itu khasnya sih menyebar ke lipat paha. Kemudian hilang timbul. Kemudian bisa juga disertai mual, muntah. Jadi kalau sering sakit-sakit pinggang itu bisa salah satu penyebabnya batu. Namanya adalah nyeri kolik, itu salah satu nyeri yang diketahui paling hebat yang dirasakan. Jadi memang sakit.
Itu baru gejalanya tuh ya. Iya, biasanya nyeri sih. Sinyal-sinyal udah ada. Wah, ini Nggak beres nih Iya. sama apa Nyeri. tadi. Atau kalau misalnya batunya di bawah itu bisa juga jadi sulit kencing, kadang-kadang kencingnya berhenti gitu. Ini baru kencing nggak lancar ya. Oh, netes-netes itu ya? Netes cuma netes doang gitu ya? Itu bisa juga tuh. Bisa juga nyari kencing berdarah. Itu udah paling kali kalau udah berdarah ya? Oh enggak juga sih, bisa yang kecil-kecil berdarah juga bisa. Oh bisa, kan mungkin ada gesekan betul di dalam Betul, ya? batunya kan iritasi, tajam dia. itu batunya ya bisa. sudah ada lagi pertanyaan nih dari Waduh. para penonton acara kita hari ini. Terima kasih banget nih. Iya. Ya, Antusias. Sandrom 1985. Mohon pencerahannya terkait aneka makanan yang patut dihindari oleh penderita batu kandung kemih. Dan apakah saran dokter bagi yang merasakan tanda-tanda gejala batu kandung kemih tersebut? Terima kasih. Sebenarnya tadi sudah disinggung juga Iya, ya. sebenarnya tadi sudah ya. Tapi Makanan ya. kita lebih lengkap lagi mungkin ya, kalau batu itu sebetulnya ada secara radiologis itu ada yang opak, opak itu terlihat di ronsen, kemudian ada semi opak, dia agak samar-samar, ada yang tidak terlihat di ronsen. Itu jenis-jenisnya juga beda. Ada batu kalsium oksalat, kalsium fosfat, ada batu struvit, MLP, ada batu asam urat. Batu asam urat itu salah satu yang juga buset gitu ya terlihat. Nah, kalau tergantung penyebabnya, jadi kalau misalnya batunya kalsium ya kurangin yang tinggi kalsium, kalau yang tinggi kalsium. Kemudian yang tadi protein hewani ya. Kemudian kalau asam urat ya kurangin yang tinggi asam urat, kacang-kacangan ya. Kadang-kadang kita kalau nyemil kacang mungkin enggak ya, tapi kuah kacang gitu misalnya. Kuah kacang kita sering ya. Maksudnya kacang. ya, somai, Aku nggak percaya. Somai, ketoprak. Iya. Aduh. Setiap lewat Kasih bumbunya yang banyak ya. Itu yang bahaya ya. Tapi kalau yang di sendiri Iya, kan itu mungkin jarang. Jarang, Tapi ya. maksudnya ya sama kalau kita mobil kacang tiap hari sih. Tapi kan yang kita makan biasanya dalam bentuk bumbu ya. yang banyak gitu kan gitu porsinya ya. Udah ada lagi pertanyaan ini. Waduh, dari Uyun. Jadi gini. Uyun. kalau di sana kan Dot Luna 46 ya. Dok, apakah benar penanganan batu kandung kemih dapat dengan minum air putih banyak sehingga dapat membantu batu kecil keluar secara alami? Nah ini dok, pengobatannya ini udah masuk kita dok. Kira-kira nih, kalau emang udah ada penyakit batu kandung kemih, itu kira-kira pengobatan itu gimana nih dok? bisa nggak cuma minum yang Minum banyak iya. gitu. Jadi kalau minum itu sih sebetulnya lebih ke kita pencegahan ya. Mencegah semakin memberat gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah terbentuk batunya, itu biasanya agak sulit kalau dengan air saja. Jadi memang sebaiknya sih saya diperiksakan karena itu tergantung dari ukurannya, tergantung dari posisi batunya di mana. Kalau misalnya batunya masih kecil-kecil, kita masih bisa ada pilihan watchful waiting namanya watchful waiting kalau tidak bergejala ya. Tapi kalau misalnya sudah bergejala kecil pun kita disarankan ditangani, terutama pasien-pasien yang muda gitu. Kemudian gejalanya sering itu disarankan untuk ditangani. Penanganannya ya ada macam-macam. Salah satunya dengan banyak yang minum itu berpengaruh. Berpengaruh juga sebetulnya, tapi untuk menghilangkannya ya tidak sebetulnya. Jadi harus ada terapinya. Tetap harus ke Terapinya ya ada obat-obatan, kemudian ada ESWL. ESWL itu orang bilang di laser ya. Ya. Ya, jadi tapi sebetulnya bukan laser dari luar gitu. Jadi pakai gelombang aja. Kemudian bisa juga ya endoskopi. Endoskopi itu kita nggak perlu pembedahan. Kemudian yang terakhir kalau memang batunya besar sekali ya memang disimpan pembedahan. Iya. Jadi jangan khawatir, banyak metode yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit batu saluran kemih ini tadi ya kan, bisa obat-obatan ya kan, tidak mesti langsung dibedah-bedah dong ya. Iya, jadi Nah, jangan takut, kadang-kadang kan
operasi aja. Iya, padahal banyak cara ya sebenarnya. Nggak perlu khawatir karena ada BPJS juga kan bisa. Bisa. Jadi nggak perlu khawatir. Aduh, biaya nih. Iya. Kalau ikut BPJS kenapa enggak ya kan? Iya. Semuanya ditangani sama Tinggal berobat aja. tinggal coba datang aja nggak usah takut. Oke. Ini ada lagi nih, apakah nih dari Anita Kim Emril. Apakah penyakit batu kandung kemih bisa dirasakan tanpa gejala? Lalu apakah bisa sembuh total? Terima kasih. Ya, Tanpa gejala. Bisa. Ada juga yang tanpa gejala. Tanpa gejala ya. jadi kadang-kadang Serem begitu juga ya. yang tadi insidentil waktu saat check up gitu ketahuan Oh, pada saat tapi, iya. kitanya tidak merasakan ada keluhan. Itu bisa. Tapi kita ini nggak ada keluhan Iya. ini, belum tentu loh. Iya. Benar. Mungkin ada orang yang nggak dirasa gitu kan, karena saking banyak kegiatannya. Akhirnya pada saat Kita udah ketahuan sudah besar gitu. nah, aduh, ini sebetulnya bahaya ya, Pak Eka ya. Maksudnya Iya. diem-diem, tahu-tahu udah besar Dok, aja. Dok, sebenarnya ini kita gini loh, karena tadi dokter bilang kan ini ada yang tanpa gejala. Nih kalau misalkan kita nih yang rasa kita di fit nih ya, kita pengen tahu nih sebenarnya kita itu ada yang seperti tadi atau enggak sih, ada batu atau enggak sih, atau ada infeksi atau enggak sih. Kita harus ngapain sih pertama kali? Ya itu harus dicek up sih, check up dengan pemeriksaan urin, kemudian kalau lebih bagus lagi ya harus di USG. Kalau di check up bisa juga. Biasanya kalau ada kristal-kristalnya bisa kelihatan di urin, kristal batu-batunya gitu ya. Iya. Jadi memang sih kita tahu lebih awal lebih baik ya dok ya, daripada nanti seperti yang dokter bilang itu nggak tahu udah besar sebenarnya ya. Penanganannya waktu kemarin sebelum dibedah itu Maya kan? Iya. Nah terus ini apakah bisa sembuh total? Ya sembuh total Iya. pada saat dibedah kali ya? Iya. Enggak juga, kalau misalnya di batu kandung kemih gitu ya, di kandung kemih di bawah batunya kecil, kita bisa endoskopi yang dibilang laser gitu ya, tapi sebetulnya bukan sih yang dihancurkan batunya, itu hilang total. Dihancurkan nanti keluar saluran. Iya, gitu. Ini gitu ya. Itu memang bisa sampai habis bisa. Bisa sampai habis. Tanpa perlu dibedah gitu ya. Betul, jadi makanya nggak usah takut, bisa habis kok. Bisa sembuh, jangan takut. Ya, bisa sembuh, bisa diobati. Ada harapan. Ya. Oke. Ini dari ini Pak Kana, dari Robert Lobet. Lobet. Gimana nih? Apa penyakit asam urat dan kolesterol tinggi memperbesar risiko terjadinya batu saluran kemih? Lalu kalau yang tinggal di pegunungan resiko lebih rendah kah terkena batu saluran kemih? Mungkin tadi dia menyaksikan Iya. di pantai ya. Benar. Nanti kalau di gunung, anak gunung gimana nih? Gitu kan. Nanti apakah asam urat dan kolesterol tinggi memperbesar risiko? Nah, silakan. Kalau asam urat iya betul. Jadi seperti kita singgung juga, asam urat itu sekitar 50% pasien dengan asam urat itu jadi batu. Oh, 50%. Wow. Jadi yang Persen, cuy. punya sakit asam urat, Asam urat, hati-hati tuh. cek ya. Karena ya itu ada batu asam urat gitu. Kristal gitu ya. Itu kalau asam urat kan biasanya nyeri sendi ya. Nyeri sendi keluarnya dari lutut, dari kaki. Oh, lutut kaki oke baik. Lututnya suka nyeri. Iya. Tapi kemarin udah periksa sih ya. Waktu di taksi itu ya dicek pemeriksaan gratis ya udah normal sih. Iya. Cuma uratnya aja belum ada. Iya, iya. Oke. Tapi kalau untuk kolesterol sih enggak. Kalau kolesterol lebih ke arah batu perdu. Tapi itu beda lagi ya. Oh, maksudnya itu ada batunya juga gitu. Perdu bisa loh. Oh, karena itu tadi kolesterol. Biasanya kolesterol. Terus kalau asam urat ya biasanya batu ke kemih. Jadi berbeda ya maksudnya bukan batu kandung kemih gitu Iya, kan. Kalau asam urat iya, tapi kalau kolesterol enggak. Oke. Sudah terjawab berarti tadi ya. Sudah terjawab. Oke. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali nih. Wah, keren banget nih. Sama dulu sih kalau kayak gini ya. Oke, Tiwi Dawia. Oke, saya setempat. Apakah mengkonsumsi minuman soda bisa menyebabkan penyakit pada saluran kemih? Bahkan saya pernah mengalami sampai kencingnya keluar darah rumput. Itu kenapa ya? Soda. Jadi kalau soda itu memang Memang. bisa menyebabkan hiperoxaluria, jadi kencing kita meningkat. Jadi soda juga dikurangi. Soda itu pengaruh betul. Kemudian kalau kencing berdarah, ya itu bisa salah satu tanda dari batu, bisa salah satu tanda dari infeksi. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu malu. Kencing darah itu sebetulnya banyak yang mengalami juga. Biasanya hanya infeksi aja sering, atau batu juga.
Jadi dicek aja. Tidak perlu panik lah ya. Iya, tidak perlu panik. Kecuali kalau batuk berdarah. Iya. Jadi jangan langsung pucat muka. Iya, satu datangnya ke rumah sakit. Data aja itu batu apa kencing berdarah itu bisa karena batu. Itu bisa diobati. Iya. Baik. Waduh ini masih Wah, banyak ada nih. pertanyaan lagi nih. @rina.wrt Warta. Iya. Saya minumnya banyak, tapi BAK cuma sekitar 2 sampai 3 kali sehari. Itu bahaya nggak ya? Apakah gejala batuk kandung kemih itu baru muncul kalau benar-benar sudah parah? Jadi sebetulnya yang kita lihat itu bukan hanya frekuensinya tapi juga. Jadi kalau bisa sih kita perkirakan kita minumnya berapa, kemudian air kencingnya kira-kira berapa gitu. Kalau misalnya 2-3 kali tapi jumlahnya banyak sih nggak masalah sih. Yang penting itu jumlah air yang masuk dan jumlah air yang keluar. Jumlah air yang keluar juga targetnya itu sekitar 2 liter per hari. Jadi sebetulnya kalau bisa kita minum lebih dari 2 liter karena kita kan berkeringat, apalagi daerah panas gini itu ada cairan yang keluar dari keringat. Kemudian pertanyaan berikutnya Apa tadi tuh? Ciri-cirinya, ya gejalanya. Apakah kalau kecil Iya. itu kalau muncul gejala apa kalau sudah parah gitu ya? Enggak juga. Jadi banyak yang ukurannya masih 5 mili, 5 mili itu setengah senti ya. Ya. Kecil kan, terus 3 mili tapi keluhannya nyeri ada. Jadi bisa juga kalau nyeri-nyeri ya kita jangan sepelekan. Bisa jadi masih kecil, kalau masih kecil kita terapinya lebih mudah. Gitu. Kalau misalnya sudah besar kita semakin sulit gitu. Lebih cepat, lebih baik ya kita tangani ya dokter ya. dari yang buang air kecil ini dari warna air sendiri bisa dilihat juga. Iya, kalau misalnya warnanya pekat itu berarti ya kita dehidrasi ya. Kalau warnanya kuning yang cerah tidak pekat tapi jernih itu berarti kita sudah dehidrasi. Salah satu jadi patokan bisa. Siap. Itu perlu diperhatikan juga tuh warna air seninya. Oke, dari Irfan Revolution. Revolution 13. Mengapa batu bisa muncul lagi dok? Padahal sudah sempat nggak ada lalu muncul lagi. Berarti ini pola hidupnya mungkin ya? Iya, gimana itu? Tapi memang sebetulnya dari yang sakit batu itu yang sudah diobati 10%-nya dalam 1 tahun jadi lagi. Kalau secara teorinya ya. Jadi lagi, tapi itu harus diangkat lagi atau? Ya, misalnya kalau masih kecil ya mungkin terapi di SWL aja, obat aja. Tapi kalau besar ya kita terapi udah. Tapi memang secara statistik 10% dalam 1 tahun jadi lagi. Jadi memang cukup sering sih kemampuannya ya. Walaupun dia udah menjaga pola hidup, Iya, bisa. bisa. Akan juga terjadi. Karena memang kadang-kadang ada batu yang mungkin kita ambil gitu atau di SWL kan pecah dia ya. Tapi ada yang kecilnya itu jadi pusat pembentukan batu lagi. Gitu. Jadi, tapi sih 10% ya nggak terlalu besar banget ya. Jadi main cek rutin aja Cek rutin setahun aja. sekali berarti ya kalau Iya. udah pernah diangkat Ada riwayat batu gitu ya. dari cek rutin ada aja. salahnya lah ya. Mobil aja servis masa Iya, manusia betul. kecil pelit amat tadi dia. Iya ya mobil. Ya, masih ada pertanyaan lagi nih. @RZLHMDX. Orang Rusia kayaknya gue Rizal apa nih namanya ini? Iya. Iya bisa jadi nih. Untuk yang masih gejala ringan, kebiasaan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi gejala nih dok? Ya kalau misalnya kita bergejala pertama itu kita bisa minum obat, itu boleh kita minum obat yang ada di Aman itu dok ya? itu boleh obat analgesik yang ada di yang dijual bebas ya. Iya. Obat yang dijual bebas boleh kita minum dulu kalau sedang nyeri. Kemudian kalau nggak tahan ya bisa ke UGD. Iya. Dikasih pereda nyeri gitu ya. Iya. Kemudian kebiasaan apa? Ya itu tadi makanan yang kurangin soda, kurangin daging merah, kurangin kacang-kacangan. Kemudian banyak minum, yang paling utama sih minum. Gitu. Gaya hidup dari gaya hidup. Tuh kalau misalkan penyakit ini kalau dibiarkan gitu kan itu resiko yang paling parah tuh apakah sampai bisa dengan meninggal atau bahkan jadi tumor atau kanker itu bagaimana? Betul. Kalau misalnya tergantung lokasi ya, kalau misalnya di ginjal kita diamin terus lama-lama infeksi. Yang paling bahaya sih sebetulnya yang pertama nyumbat.
Jadi saluran itu kan jalannya air kencing. Jadi Iya. air kencing itu kan air kemih itu diproduksi di ginjal. Iya, iya. Kemudian nanti turun lewat jalurnya itu. Iya. Kalau jalurnya itu tersumbat batu, ya dia kan tetap produksi lama-lama rusak ginjalnya. Sama jadi infeksi, kerusakan ginjal, bisa cuci darah. Yang kita hindari sih sebetulnya yang paling utama terapinya adalah kita menjaga fungsi ginjal, preservasi fungsi ginjal. Karena ginjal kita kan ya cuma dikasih 2. Iya. Kalau udah rusak ya kita susah dari ganti. Zaman sekarang mungkin ada transplantasi ginjal, tapi ya siapa yang mau transplantasi ya? Kita menjaga fungsi ginjal. Kalau sudah rusak, resiko cuci darah, kemudian bisa sampai meninggal kalau ya gagal ginjalnya berat. Kemudian kalau tidak tertangani ya gagal ginjalnya, kemudian kalau infeksi itu juga bisa. Jadi jangan mentang-mentang punya 2 ya ginjalnya. Iya. Menganggap enteng. Masih ada satu lagi. Nah,